Hai guys, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang butuh materi pelajaran sedang daring, butuh tips trik soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa, kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 6 subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran keempat. Sahabat sekolah, masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, para nelayan pantai Ngerenehan ya, di daerah Jawa di Gunung Kidul, Yogyakarta, kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut ke daratan. Nah, beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan penangkapan ikan. Nah, begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Nah, lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Mari kita simak berikut ini. Kehidupan nelayan Indonesia. Sahabat sekolah, perhatikanlah gambar tadi ya. Kamu sudah memperhatikan para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai di setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Nah, begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Nah, mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan yang biasa ya, dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Nah, mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat yang berbahaya yang dapat mengancam kehidupan di laut ya. Nah, dan kehidupan mereka sendiri. Nah, kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindungi dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Sahabat sekolah, kegiatan pelelangan ikan seperti yang ada di gambar ini merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Nah, apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Mari kita simak. Nah, kegiatan pelelangan ikan.
kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga yang paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Nah, pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Sistem lelang ya. Nah, para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Nah, lalu hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI ya, disingkat dengan TPI, untuk ditimbang. Lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Nah, setelah semua hasil tangkapan ikan itu diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan pun harus dibagi dengan nelayan dan kelompoknya. Tuh. Nah, TPI atau tempat pelelangan ikan ini biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasanya berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. Nah, TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya, gitu ya. Nah, sahabat sekolah, pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut ini terutama ke daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Nah, sahabat sekolah, kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peranan berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, sahabat sekolah, kita sudah sampai di penghujung. Berikut ini adalah tugasmu menjawab pertanyaan ini. Apa kepanjangan dari TPI? Ini sudah kita bahas berkali-kali tadi ya. Oke, selamat mengerjakan. Pak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar. Nah, akhirnya video kita sudah selesai dan bersambung ke pembelajaran berikutnya, yaitu di video pembelajaran yang keberapa? Yang kelima ya, yang kelima. Oke, cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.
ya.